Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswi kelas 2, kita bertemu lagi di pelajaran fikih pada pagi hari ini, hari Selasa. Kita atau Ustazah akan menjelaskan kepada kalian tentang cara menghitung zakat mal. Kemarin sudah Ustazah lontarkan dua soal untuk post test dari 235 anak siswi kelas 2 yang mencoba menjawab di Google Form yang Ustazah sediakan hanya 100 orang ya. Terima kasih kepada 100 orang ya yang membuat hati Ustazah bangga ya. Ternyata ada yang perhatian dengan apa yang Ustazah sampaikan ya. Yang lain Ustazah berharap bisa lebih perhatian lagi ya, karena kita belajar dalam kondisi jarak jauh ini sampai Desember dan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi harapan Ustazah kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar, semangat melawan malas ya, berjuang melawan malas, berjuang melawan kebodohan ya, karena hakikatnya dimanapun kita bisa belajar, dengan apapun kita bisa belajar, dengan siapapun kita bisa belajar. Anak-anak, langsung saja kita mulai ya tentang cara menghitung zakat mal. Saya akan atau Ustazah akan menjelaskan yang kemarin ya, dua soal yang kemarin. Anak-anak, nah ini untuk soal post test yang pertama, yaitu tentang zakat uang ya. Ini soal tentang zakat uang. Yang pertama, Pak Rahmat memiliki harta kekayaan setelah 1 tahun, berarti sudah sampai haul ini. Sebagai berikut: tabungan 100 juta, uang tunainya 5 juta, perhiasan emas senilai 25 juta, dan hutang. Ingat sekali lagi, yang namanya zakat itu uang yang kita miliki untuk dikeluarkan zakatnya ya, harus disisihkan hutang dulu. Jadi yang namanya hutang itu tidak boleh bercampur dengan uang yang akan dizakati, karena pada hakikatnya yang namanya hutang itu adalah uang orang lain yang ada di kita. Mau sudah jatuh tempo atau belum, ketika kita ingin mengeluarkan zakat, jangan sampai tercampur dengan hutang. Maka cara menjawabnya, jumlah tabungan ditambah uang tunai ditambah perhiasan emas sejumlah 130 juta dikurangi hutang. Ingat ya, ingat, zakat mal itu dikeluarkan hutangnya dulu. Jangan sampai bercampur antara hutang, walaupun hutang itu belum jatuh tempo. Maka hasilnya adalah 125 juta. Karena ini zakat emas, zakat uang, zakat perak, maka kadarnya 25%. Makanya cara menghitungnya 25% dikalikan 125 juta sama dengan 3.125.000 rupiah. Ya, dari 100 orang banyak yang sudah betul, hampir semuanya betul. Ya, kemudian soal yang nomor 2. Nah, ini soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, seorang petani mempunyai sebidang tanah yang ditanami padi dengan pengairan tada hujan. Ingat, tada hujan. Tada hujan, mengandalkan hujan, tidak pakai biaya pengairan. Paham ya sampai sini ya? Nah, pada musim panen menghasilkan 2 ton gabah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Maka cara menjawabnya, 2 ton gabah dijadikan kilo dulu. 1 ton 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo. Karena ini 2 ton maka 2000 kilo. Karena 1 ton itu 1000 kilo. Maka karena ini zakat pertanian tidak mengeluarkan biaya pengairan, ya, tidak mengeluarkan biaya pengairan. Dari mana Ustazah? Ya ini dari soal pengairan tada hujan. Pengairannya mengandalkan hujan, maka zakat kadarnya 10%. Ya, maka 10% dikalikan 2000 kilo. 2000 kilo itu dari mana? Dari 2 ton gabah, sama dengan 200 kilo. Paham sampai sini ya? Nah, kalau nanti soalnya butuh biaya pengairan, itu beda lagi. Tapi karena ini soalnya sawah tada hujan, tidak mengeluarkan biaya pengairan, maka kadar zakatnya 10%. Paham ya? 10% itu dari mana? Paham ya? Oke. Sekarang soal yang nomor 3. Nah,
Soal yang nomor 3 ini, Pak Mehmet peternak ayam kampung yang sukses. Pada akhir tutup buku Desember 2019, terdapat laporan keuangan sebagai berikut. A. 1.225 ekor ayam kampung, harga per ekornya 90.000. Uang tunai 425.000, tabungan di koperasi sekolah 175.000, 87 kilo telur ayam, harga per kilonya 25.000. Hitunglah berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Mehmet. Ingat, karena Pak Mehmet itu ternaknya ayam, ayam itu bukan unta, bukan kerbau, bukan sapi, bukan kambing, maka besaran zakatnya adalah 25%, disamakan dengan barang dagang. Paham di sini? Paham ya? Jadi kalau binatang ternaknya bukan unta, bukan sapi, bukan kerbau, bukan kambing, maka kadar zakatnya disamakan dengan barang dagang, yaitu 2,5%. Maka cara menjawabnya 1.225 ekor ayam kampung dikalikan 90.000. 90.000 itu dari mana? Dari sini. Dari sini. Hasilnya 110.250.000 ditambah uang tunai 425.000, ditambah tabungan di koperasi 175.000, ditambah 87 kilo telur yang 1 kilonya dihargai 25.000. 25.000 itu dari mana Ustazah? Nih, dari sini. Dari sini, dari soalnya. Maka harga telurnya itu dihargai 2.175.000. Maka di total 110.250 ditambah 425.000 ditambah 175.000 ditambah 2.175.000, total uang yang dimiliki Pak Mehmet 113.250.000 ya. 113.025.000. Ini totalannya itu dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D. Nah, zakat yang dikeluarkan Pak Mehmet 2,5%. Ingat, kok bisa Ustazah 2,5%? Karena binatang ternaknya bukan kerbau, bukan unta, bukan kambing, maka menggunakan kadar zakat perdagangan 2,5%. Maka 2,5% dikalikan 113.025.000. Ini dari sini, dari total seluruhnya, zakatnya 2.825.625 rupiah. Paham ya sampai sini ya? Kenapa 2,5%? Kenapa dapat 113.025.000? Ya, dipahami lagi. Silahkan. Kalau masih belum jelas, diulangi lagi video dari Ustazah Riris. Kalau sudah jelas, kalian kerjakan tugas yang Ustazah berikan. Oke, kalau tidak paham silahkan WA Ustazah Riris. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di madrasah bulan Desember insya Allah. Oke ya, nanti setelah ini kalian cari tugas Ustazah Riris. Kalau masih belum paham, dibuka lagi video penjelasan Ustazah Riris. Kalau tidak paham lagi, silahkan WA Ustazah Riris. Ya, sekian dari saya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.